Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang telah saya siapkan, yaitu sel neuron. Jadi, sel neuron itu adalah unit dasar dari sistem saraf yang berfungsi untuk menerima, memproses, dan mengirimkan informasi. Nah, setiap bagian dari neuron ini memiliki peran yang penting masing-masing. Yang pertama itu ada dendrites. Nah, dendrites ini menerima fungsi atau impuls dari neuron lainnya dan dari reseptor sensorik. Nah, dendrit ini sendiri memiliki ciri, yaitu memiliki banyak cabang seperti pohon yang berfungsi untuk memperluas area penerima sinyal. Tepatnya ada di sini ya. Terus yang kedua itu ada nukleus. Nah, nukleus ini berada di dalam badan sel. Nukleus mengandung materi genetik atau DNA yang mengatur semua sistem aktivitas seluler. Tepatnya ada di sini. Terus yang ketiga itu ada badan sel. Badan sel terbesar dari neuron yang mengandung nukleus dan organis sel lainnya. Nah, badan sel ini sendiri berfungsi sebagai pusat metabolisme sel dan menginteraksi semua sinyal yang diterima oleh dendrites. Dendrites itu tadi yang di sini, terus badan sel itu yang ini. Nah, terus yang keempat itu ada akson. Akson ini adalah bagian panjang dan tipis yang berfungsi untuk mengirim sinyal sel atau impuls dari badan sel ke neuron lainnya, seperti otot atau kelenjar. Tepatnya itu ada di sini. Terus yang kelima itu ada sel squamous. Sel squamous ini adalah jenis sel gilal yang membungkus akson pada sistem saraf tepi. Nah, sel squamous ini membentuk selubung melin. Tepatnya ada di sini ya teman-teman. Terus yang keenam itu ada selubung melin. Nah, selubung melin ini adalah lapisan lemak yang membungkus akson secara tidak kontinu. Nah, selubung melin ini sendiri berfungsi untuk mempercepat transmisi sinyal sepanjang akson. Tepatnya ada di sini. Terus yang ketujuh itu ada nodus Ranvier. Nah, celah-celah yang tidak terbungkus oleh melin pada akson itu di sini adalah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini memungkinkan terjadinya loncatan impuls setiap transmisi hingga sinyal menjadi lebih cepat. Tepatnya ada di antara sel squamous dan di badan sel. Terus yang ke-8 itu ada sinapsis. Nah, sinapsis ini adalah titik pertemuan antara dua neuron atau neuron sel dan sel efektor, misalnya seperti otot dan kelenjar. Nah, pada sinapsis ini sinyal kimiawi dilepaskan untuk meneruskan impuls ke neuron berikutnya. Nah, tempatnya itu ada di sini. Nah, terus selanjutnya itu ada proses sederhana atau proses transmisi sinyal pada neuron. Itu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu sinyal diterima oleh dendrites. Dendrites itu yang ini. Terus sinyal dihantarkan ke badan sel yang di sini. Dan jika sinyal cukup kuat, impuls saraf akan dibangkitkan, dihantarkan sepanjang akson. Akson itu nomor 4. Ini ya, sepanjang ini dihantarkan. Nah, saat mencapai sinapsis, neuromatrix itu dilepaskan dan diberikan dengan reseptor pada neuron berikutnya. Nah, neuron berikutnya ini akan menerima sel dan proses ini akan berulang terus-menerus. Nah, saya akan memberikan sedikit ilustrasi sederhana tentang neuron ini. Nah, teman-teman bisa membayangkan bahwa neuron ini adalah seperti kabel listrik. Nah, dendrites adalah kabel-kabel kecil yang mengumpulkan listrik dari berbagai sumber. Nah, badan sel ini adalah pusat kontrol yang memusatkan apakah listrik ini dialirkan atau tidak. Nah, dan akson itu adalah kabel utama yang membawa listrik ke tujuan. Terus selanjutnya itu ada selubung melin, itu adalah reseptor yang membuat aliran listrik lebih cepat.
Nah, nodulus reseptor ini adalah titik-titik di mana listrik bisa melompat atau lebih cepat. Nah, sinapsis ini yang berada di ujung dari neuron itu adalah titik sambung antara dua kabel yang memungkinkan listrik berpindah dari satu kabel ke kabel lainnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang sel neuron. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.